Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, minasan konnichiwa, Runi Eriska desu. Oke guys, jadi di video kali ini udah kayak lama banget ya. Biasanya kan aku kalau upload tuh kadang ada video reaction gitu ya, kadang reaction video klip atau lagu gitu ya. Tapi di video kali ini udah kayak pertama kalinya, mungkin seperti pertama kalinya ya, aku reaction video TikTok guys gitu. Jadi ini adalah video TikTok yang pengen aku reaction, itu adalah video TikTok dari para pekerja Indonesia yang lagi bekerja di Jepang guys. Jadi kayak semacam aku gitu. Jadi kalau kita bekerja di Jepang itu visanya tuh kan beda-beda. Ada yang dia sebagai pekerja magang, ada dia sebagai pekerja di pabrik, ada juga mereka sebagai student tapi sambil bekerja seperti kayak part time job gitu. Kadang itu mereka meluapkan kisahnya mereka itu ya, apa yang mereka rasakan bekerja di Jepang tuh. Kadang ada beberapa dari mereka tuh meluapkannya di aplikasi TikTok guys gitu. Jadi di video kali ini aku pengen ngasih lihat ke kalian video TikTok yang dibuat oleh para teman-teman pekerja Jepang yang sekarang lagi ada di Jepang saat ini gitu guys. Jadi di sini aku buka TikTok dulu. Oke, jadi TikTokku ini adalah TikTok region Jepang ya. Jadi kayak kalau di berandanya gitu ya, rata-rata TikToknya yang main orang-orang Jepang semua gitu guys. Tapi kalau untuk mendapatkan teman-teman Indonesia yang lagi kerja di Jepang, biasanya tuh mereka naruh hashtag itu biasanya ya ada 2 hashtag, yaitu Kensusei ya, itu hashtag yang pertama, dan yang kedua itu adalah pejuangan guys gitu. Jadi kalau kalian tulis 2 hashtag tersebut ya, mungkin kalian akan menemukan beberapa video dari teman-teman Indonesia yang lagi bekerja di Jepang dan seperti apa yang mereka rasakan gitu. Jadi di sini ada beberapa video juga yang aku temuin di beranda aku, kemudian aku komen seperti aku minta izin ya. Jadi seperti aku minta izin ke yang punya video, apakah aku boleh share atau enggak gitu kan. Jadi rata-rata mereka tuh ngomongnya boleh minta akun YouTube-nya atau apa gitu. Jadi mereka tuh baik banget gitu guys. Jadi mereka memperbolehkan aku untuk nge-reaction TikToknya mereka gitu guys gitu. Jadi di sini kita reactionnya 3 sesi dulu guys. Jadi yang sesi pertama itu adalah sesi video yang berdasarkan udah diizinin sama yang punya TikToknya, dan yang kedua itu berdasarkan dari hashtagnya guys yang aku sebutin tadi, yaitu Kensusei dan pejuangan tersebut gitu guys. Jadi yang pertama kita pengen reaction dulu ke video yang pertama, yaitu video ini dari Yepo ya, dari Yepo, nama akunnya Yepo. Sekarang kita lihat. Udah lama di Jepang, bahasa Jepangnya masih berantakan, masih banyak foto boy yang nggak paham artinya. Apalagi kalau orang Jepang ngomongnya cepat banget. Aduh, tahu pusing. Kalian gitu juga nggak? Tunggu aku stop. Ya, aku juga kadang gitu. Kadang kalau aku pun aja yang udah bertahun-tahun belajar bahasa Jepang, terus kalau dihadapin langsung sama orang Jepang yang beneran orang Jepang, apalagi kalau orang Jepangnya udah berumur, terus aku dihadapin, dia ngomong gitu di depan aku, ya aku juga mau belajar Jepang bertahun-tahun, tetap aja bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. Jadi kalau kadang orang Jepang tuh cara ngomongnya tuh beda-beda ya. Jadi setiap prefektur itu mereka punya logat masing-masing gitu loh guys. Jadi kadang mereka pakai logat seperti ini gitu. Alunan bahasanya tuh kayak, duh ngomong apa ini gitu kan. Apalagi jadi kalau biasa ya orang Indonesia, atau kadang aku ya, kadang paling balasnya cuma so desu ne, so desu ka, so desu ne, hai. Oke, next. Oke, kita cari lagi video yang selanjutnya. Oke, dari ini Ita Marcelia. Oke, jadi ini random ya. Musim panas di Jepang. Oke. Panas di Jepang.
berangkat kerja jam 7.30 tapi suhu udah 28 derajat. Matahari serasa ada di atas ubun-ubun. Ini jalan yang kita lewati setiap hari. Wait, jalannya nanjak guys. Naik sepeda, ini jalan kita lewati setiap hari. Berjuangin kan susah. Bener kan hashtagnya. Soalnya tempat kerjanya ada di puncak gunung. Pulang kerja jam 5.15 tapi matahari masih nongol di atas. Oh jadi ini musim panas ya. Semangat para pejuang Yen. Iya. Jadi di Jepang itu ya, kalau musim panas, apalagi kalau sekitar bulan Agustus atau akhir Juli gitu ya, itu beneran panas banget, sumpah panas banget. Kadang apa ya? Ya kadang kalau kita jalan kaki aja gitu ya, jalan kaki di bawah terik matahari itu kayak rasanya tuh kepala udah kayak nusuk banget gitu, jadi udah kayak pusing gitu kepalanya gitu guys gitu. Dan teman kita yang satu ini itu tuh perusahaannya tuh ada di atas gunung gitu, jadi dia kayak naik sepeda nanjak gitu kan ya, dan setiap hari dilakukannya gitu. Kayak ini bener-bener pekerja keras lah ya, this is the best. Terus kayak rata-rata lagunya sama ya. Oke, jadi kita baca dulu yang pertama. Yang teman-teman pikirkan ketika sekolah di luar negeri, bisa jalan-jalan, fit foto bagus-bagus, bisa part-time, banyak duit. Oh, jadi teman kita yang satu ini mungkin dia tuh sekolah di Nihongo Gakko tapi sambil part-time job mungkin, atau bisa jadi dia kuliah S1 atau S2, I don't know. Tapi yang gue rasakan, untuk mencapai semua yang perlu perjuangan, untuk mencapai semua itu nggak perlu perjuangan yang nggak gampang. Oh ya, oke. Bangun pagi-pagi ngejar kereta, bangun setiap hari mulai gelap. Di saat itulah gue masih harus terjaga sampai matahari kembali muncul demi bisa menyambung hidup. Harus jauh dari keluarga. Oh, benar-benar mana. Jadi kadang itu apa yang orang lain lihat tentang kita yang lagi ada di Jepang tuh, kadang cara lihat mereka tuh cukup berbeda ya gitu. Jadi kalau mereka lihat, ini gajinya tinggi ya, udah kalau di Jepang tuh gaji gede banget gitu, bisa beli ini beli itu. Di Jepang kan banyak barang branded ini. Exactly, that's true. Jadi banyak banget barang branded di Jepang dan pasti kita pengen banget beli gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan kehidupan primer, itu tinggi banget guys, tinggi. Jadi biaya sewa apartemen, biaya makanan, biaya air, listrik, gas, itu bener-bener di luar dari uang sewa apartemen guys. Jadi kalau pada umumnya ya, ini pada umumnya aja hitungan kasarnya ya. Jadi pada umumnya tuh biasanya kalau kita, kebutuhan kita di Jepang per bulan itu, per orang itu ya, jadi per orang dan per tempat tinggal biasanya tuh udah sekitar 10 jutaan rupiah lah gitu. Itu udah termasuk apartemen, udah termasuk uang makan, uang listrik, uang air, uang gas gitu, dan lain-lain. Jadi seperti itu guys. Jadi jangan kalian selalu menilai dari luarnya aja. Oke, next. Tempat kerja dalam hutan, cek. Tempat kerja dalam hutan. Oke. Jam 3 guys, kita berangkat dari rumah. Gila. Jam 3 berangkat dari rumah. Sanji ini kayak saya ikut. Batu panasnya kayak mana? Turun dulu deh guys. Capek ini jalannya nanjak ya guys. Jadi kita turun, nanti capek. Tengok guys, kanan kiri hutan semua guys. Di sini nggak ada rumah satupun ya. Mobil juga jarang lewat. Gila, ini panas banget sumpah. Tuh tengok matahari di atas kepala kita. Nah, turun lagi guys. Tuh kaisanya tuh udah di depan sana, cuma jalannya nanjak, jadi kita turun lagi deh. Bentar lagi sampai. Nah, sudah balik guys, tengok. Jadi mungkin kalau aku lihat dari video TikToknya mbak yang satu ini, Budiarti Capcia, gak tau lah itu namanya.
sepertinya dia tuh shiftnya tuh shift malam ya. Jadi dia bilang itu Sanji nih kayak Seniku, jadi artinya tuh kayak dia tuh jam 3 siang udah berangkat kerja. Dan kalau biasanya kalau jam 3 siang baru berangkat kerja, pasti tuh pulangnya tuh sekitar jam 12 malam ya, karena minimal orang Jepang bekerja dalam satu hari itu adalah sekitar 8 atau 7 jam, 7 atau 8 jaman gitu guys. Gelap Jadi banget kan? dia pulangnya udah Gak ada hantu udah gelap. sih, cuman kadang ada babi hutan gitu lewat. Ada babi hutan. Cuman aku sih nggak pernah lihat tempat kerja. Oke, next. Serem juga ya. Wah. Ini lagu TikToknya nih, sound efeknya nih ngena banget sih. Suara masjid dong. Yang kuat saya tuh. Pas banget dia rekam tuh di saat udah senja-senja gini ya. Jadi kan biasanya kan kalau pas kita lagi masih ada di Indonesia kan, biasa kan kalau kita pulang dari sekolah, pulang kuliah, pulang dari tempat beraktivitas, dan itu udah kayak semacam bentar lagi udah maghrib gitu kan ya, pasti itu kan kalau di dekat-dekat tempat kita berada tuh pasti ada suara masjid yang melantunkan suara seperti ini. Karena the beast. Next. Oke, jadi itu dia berdasarkan yang aku komen. Apakah aku boleh reaction atau enggak? Oke, sekarang kita berdasarkan hashtag guys. Jadi yang pertama kita tulis dulu hashtagnya, yaitu pejuang yen. Oke. Oke, di sini udah banyak banget video. Jadi kita cari videonya aja. OMG, jadi ini udah banyak banget, tau nggak video. Oke, yang pertama nih, pemburu diskonan, Niluh Chan. Oke, jadi aku ngerti nih maksud dari videonya dia. Jadi biasa itu kan kalau di supermarket yang ada di Jepang tuh kan kadang kayak ada jual bento ya, jadi kayak ada makanan siap saji gitu. Biasanya tuh mereka mulai menjual hal seperti itu tuh mulai dari jam-jam 10 pagi, jam-jam 11 siang, mau menjelang makan siang lah gitu. Biasanya baru ditata gitu. Tapi kadang tuh ada kayak menunya mereka tuh yang nggak laku gitu ya, yang kurang ada yang beli. Jadi biasanya tuh jam-jam sebelum malam, biasanya mereka tuh udah pajangin kayak ini diskon 30%, ini onigirinya harganya jadi segini. Jadi biasa kadang harganya langsung turun jatuh gitu loh guys. Jadi marketing di Jepang tuh seperti itu. Jadi daripada jualannya dibuang mubazir gitu kan, yang penting harganya diturunin gitu kan ya. Jadi kadang pisang itu harganya setengah harga dari harga aslinya gitu kalau pisang. Oke. Next. Dari masih hashtag yang pejuangin ya. Siapa yang suka bawa bon cabe kalau pergi makan di luar? Kalau kita makan di tempat makan restoran Jepang ya beneran gak ada saus atau suatu hal yang bikin pedes gitu ya. Soalnya di Jepang ya jarang banget sih ada orang suka makan pedes banget gitu. Tapi ini ide yang bagus sih. Jadi kalau kita makan itu ya, kita bawa bon cabe gitu ya, tinggal ditaburin aja gitu ya. Iya. Oke, next. Kita cari lagi. Oke, ini. Jadi ini cerita cepet banget. Ulang. Oke. Jadi ini cerita singkat aku sampai aku di Jepang. Foto terakhir sama keluarga, tapi nggak ada ortu. Sampai bule aku nangis. Oke. Aku berangkat ke bandara naik ojek online, pokoknya sampai aku di bandara sendiri, teman-teman sama keluarganya. Strong. Dan sampai di bandara Haneda Tokyo, aku sampai di Kumamoto
dan aku tinggal di Senta 1 bulan. Senta, kalau kalian mau tahu, Senta itu kayak semacam apa ya? Senta itu dari kata bahasa Inggris tuh center. Jadi biasanya itu kalau kayak pekerja magang ya yang mau ke Jepang, biasanya tuh mereka nggak langsung ke perusahaannya mereka guys, yaitu jadi mereka tuh diproses dulu di tempat yang namanya Senta gitu. Jadi kayak dia dikumpulkan dulu yang di tempat yang namanya center, dan kemudian di situ dia dikasih kayak pelatihan dulu, semacam ya pelatihan sesuai bidangnya mereka di perusahaan yang mananya nanti. Baru setelah, Mas biasanya berapa lama sih pekerja magang di center? 1 bulan. Jadi center Jepang 1 bulan. Jadi mereka tuh kadang jadi mereka tuh 1 bulan dulu di center, kemudian baru dibawa ke tempat perusahaan mereka yang akan tempat mereka bekerja nanti gitu guys. Tuh bicara aku muter-muter, maaf ya. Oke, ini udah diantar. Sekarang aku tinggal dengan orang tua baru aku. Mereka sangat sayang dan menganggap seperti anaknya sendiri. Benar guys. Jadi kebanyakan itu kalau perusahaan Jepang ya seperti perusahaan Jepang yang kayak seperti perusahaan keluarga gitu ya, kayak perusahaan milik mereka sendiri gitu. Kadang kalau ada kayak pekerja magang gitu kan, mereka tuh tahu kalau kita tuh kesini tuh merantau gitu, jauh dari orang tua, dari keluarga gitu kan, demi mencari yang namanya nafkah gitu kan. Jadi kadang mereka menganggap kita sebagai keluarga. That's true. Jadi sebagian besar orang Jepang tuh ada yang seperti itu. Dan sekarang aku sedang berjuang di negeri orang. Aku berharap tahun depan kembali dan bisa berkumpul dengan keluarga aku. Amin. Selamat berjuang. Oke, next. 3 years in Japan. Tunggu, ini kayaknya menarik deh. 3 years in Japan. Nggak tahu aku mau reaction apa udah. Oke, next. Oke, sekarang kita ketik lagi Kensusei ya. Ya kadang bisa juga Kensusei Japan, Kensusei. Jadi kadang tergantung mereka semua sih. Oh, ada juga Kensusei Jawa, Kensusei Bali, Kensusei Minori, Kensusei Hits, banyak banget sih. Coba kita klik Kensusei aja deh. Wow, gajiku. Oke. Jadi ada yang sampai share tentang gajinya dia. Oke, jadi ini teman kita yang namanya Lia. Oke, gajiku 200.237 182 804. Yang nggak tahu kemana perginya. Dan sampai sekarang belum punya tabungan lagi, tapi alhamdulillah. Oke. Gaji yang di bawah 10 aib, jadi gak usah diliatin lagi. Oke guys, jadi ini mungkin dan untukku sendiri insya Allah nanti ada. Oke, jadi ini dia tuh mungkin ngasih lihat pendapatannya dia kan gitu, tentang gajinya bekerja di Jepang. Oke, jadi rata-rata emang gajinya itu sekitar segitu guys. Jadi sekitar 200.000 yen, atau sekitar kalau bahasa Jepangnya 20 mang ya, 20 mang. Ya itu udah standar banget gaji yang ada di Jepang. Kemudian kalau kalian lihat di sini videonya, dia uangnya, gajinya tuh makin berkurang. Kalau di Jepang itu emang dijanjiin tuh gaji emang segini, tapi kita tuh harus mempersiapkan diri kita tentang potongan-potongan yang akan kita terima di saat kita bakal kerja di Jepang gitu guys. Gitu. Kalian siap-siap aja. Jadi buat teman-teman yang pengen kerja di Jepang terus ada kayak menerima kayak perjanjian, oh gajinya sekitar segini, saya akan kerja di Jepang dengan semangat karena gajinya segini. Tapi kalian jangan berpikir seperti itu, karena di Jepang itu potongannya tuh banyak banget guys gitu. Jadi kalian jangan terlalu berharap dengan gaji yang besar gitu guys, kecuali kalau kalian kerjanya rajin, lembur. Kalau kalian sehari kerja lembur 3 jam per hari, nah itu dikali 1 bulan ya mungkin kalian bakal jadi sultan gitu. Oke. Next, kita kerja di perikanan.
3 tahun kita jauh dari keluarga, bangun sendiri, masak sendiri, dan ngapa-ngapain serba sendiri. Oke. Semua kita lakukan di masa depan dan berjalan gak semuanya dengan yang kalian pikirkan. That's true. Itu benar banget. Oke, next. Pas orang Jepang ngomong panjang lebar dan lu serius dengerin, tapi akhirnya nggak tahu artinya apa. Oke. Kayak udah aku jelasin deh tadi. Oke. Hayalan dulu bakalan tinggal di Jepang yang ramai banyak gedung-gedung tinggi. Oke. Realitanya ya gini. Tapi tiap hari ngelewatin sawah, sungai, dan gunung-gunung. Mau belanja pun lumayan jauh, jalannya pun naik turun pula. Ini tempat kerjaku. Emang nasib jadi anak desa kali ya. Iya. Tetap bersyukur. Oke. Jadi guys, kalau aku sama orang ini, sama teman kita ini yang namanya Adelia, oke. Teman kita yang namanya Adelia. Sebenarnya aku juga sama, perusahaanku juga di daerah-daerah perdesaan gitu, daerah-daerah deket-deket sawah gitu. Tapi sebelumnya aku udah tahu sebelumnya guys. Jadi kalau aku tuh dulu waktu sebelum Mensetsu ya, jadi wawancara, jadi kan dulu aku tuh visanya adalah student. Jadi aku dulu adalah student, murid di salah satu sekolah bahasa Jepang yang ada di Tokyo. Kemudian aku Mensetsu di perusahaan ini gitu. Terus pas aku pengen Mensetsu di perusahaan ini, aku tuh pasti cari tahu dulu gitu, kayak cek lokasi gitu ya, perusahaannya kayak gimana sih gitu, tempatnya kayak gimana gitu. Dan ternyata pas aku Mensetsu, pas aku pergi ke perusahaannya langsung, ternyata memang tempatnya pedesaan dong, dan daerah sawah-sawah gitu. Sedangkan dulu waktu aku student, tempat tinggal aku di Tokyo gitu guys. Jadi kalau aku bandingin, kayaknya lebih enak kalau menurutku ya. Mungkin orang-orang tuh beda kali ya. Kalau menurutku tuh lebih enakan tinggal di desa gitu ya. Jadi di desa daripada di Tokyo ya. Gimana ya? Jadi standar kehidupan di Jepang itu berdasarkan lokasi guys gitu. Jadi kalau kalian tinggal di Tokyo, sewa apartemennya tuh makin melonjak harganya gitu. Jadi terus makanan-makanan juga lebih banyak. Di Tokyo itu kan banyak banget restoran-restoran makanan yang udah halal gitu ya. Jadi kita kebawaannya pengen makan di luar gitu. Jadi kalau mau masak gitu udah bodo amat gitu. Kita makan aja di tempat ini halal gitu kan gitu. Sedangkan kalau sekarang kan aku tinggal di desa. Jadi pemikiran aku tuh lebih mandiri ya, lebih pengen masak sendiri gitu kan ya. Terus kalau tinggal di desa juga kita mau kemana-mana juga mau ke mall apa ya, kita di sini juga tetap ada mall. Tapi kalau gimana ya, nafsunya tuh kurang, nafsu belanjanya tuh kurang gitu guys gitu dibandingin di Tokyo gitu. Jadi kalau di Tokyo kalau mau beli barang ini itu gampang banget guys. Jadi duit juga gampang raib gitu. Jadi kalau menurutku tinggal di desa tuh lebih baik daripada tinggal di kota. Itu bagi aku guys. Jadi aku sangat bersyukur banget bisa tinggal di sini guys, di Asahi Chiba Jepang ya. Kalian datang ya, jangan lupa. Oke, next. Oke, kayaknya ini yang terakhir deh ya. Oke. Cerita anak rantau dari tahu bulat. Jauh dari keluarga, sakit ngurus sendiri, ada masalah nyelesain sendiri, capek sendiri, lebaran sendiri, pokoknya apa sendiri. Semangat buat anak rantau dimanapun kalian berada. Aku jadi ikut joget. Oke guys, jadi itu dia video aku nge-reaction sebagian video TikTok dari teman-teman pekerja Indonesia yang sedang bekerja di Jepang saat ini. Oke, semoga kalian terhibur dan mungkin kalian lebih terbuka wawasannya untuk pengen bekerja di Jepang. Tapi kenyataannya ya mungkin kalian bisa menyaksikan lah di TikTok. Seperti itulah mungkin kenyataannya, dan itu 100% bener banget gitu. Oke guys, jadi sekian dari video aku kali ini. Thanks for watching sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelku ini biar kedepannya aku makin semangat bikin konten yang lebih seru dan yang lebih ya pokoknya yang lebih bagus lagi. That's like that. Okay, dan seperti biasa lagi guys, I'll be there and see you in the next video lagi selanjutnya. Bye bye.